Kalau dulu ada angkatan kelima, zaman PKI itu ada angkatan kelima, petani dan buruh dipersenjatai. Sekarang angkatan kelima itu adalah sudah dijawab oleh Bapak ini tadi. Sejarah berulang. Mereka ingin memecah belah NKRI. Sudah berjalan? Sudah, Pak. Saya malah mendapatkan bocoran itu dimuat di majalah Al-Mujtama Kuwait. Coba, malah di Kuwait munculnya. Indonesia itu akan dipecah jadi 8 negara. Yang lainnya cuma Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian, dengan subbahasan kewaspadaan umat terhadap bahaya KGB, komunis gaya baru. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbih dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnahi tabdila. Jadi kata Allah, sunnatullah itu sudah muncul sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan bahwa sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Yang membedakan itu adalah warna dan kualitasnya. Kalau dulu sebelum meletus puncak daripada pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI, itu ada istilah Jakarta Peking. Sejarah berulang. Sekarang Jakarta Beijing. Jadi sejarah berulang, yang membedakan cuma warna dan kualitasnya.
Contoh lagi, dulu pada masa Nabiullah Lut alaihissalam, itu kan senang pada sesama jenis. Nah sekarang sejarah berulang, tapi kualitasnya yang beda. Jadi sejarah itu akan berulang. Oleh karena itu kita diperintah oleh Allah, ikra, 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 baca, baca realitas kehidupan ini. Ya. Kenapa di Indonesia sekarang seperti ini? Kuncinya kita harus setback, buka sejarah. Insya Allah analisis kita tajam, artinya totalitas, menyeluruh. Karena itu kunci jawabannya. Sejarah akan berulang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sejak tahun 1917 sampai 1991, seluruh dunia ini pernah merah. Seluruh dunia ini pernah merah. Artinya apa? 74 tahun di seluruh dunia ini pernah diliputi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Di 76 negara, termasuk Indonesia. Ini. Nah, kira-kira siapa? Pencetusnya siapa? Kita buka Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan wasiat. Qala Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu pijakan kita. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kuncinya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hak. Oleh karena itu ketika kita mengungkap kejadian sekarang ini 1445 tahun yang lalu Allah sudah mengabarkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin. Kata Allah, al-Yahud, Yahudi, dan orang-orang musyrik. Ini nyata. Sampai-sampai seorang mufassir, Syekh Mustafa Al-Maraghi, rahimahullah, beliau mencoba mencari ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang mengungkap tentang al-Yahud, Yahudi. Masya Allah, beliau temukan hampir 1 juz penuh, sampai beliau pilah-pilah tentang karakter al-Yahud. Itu ada 76. Itu kalau dikristalkan, disimpulkan, karakter Yahudi itu senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan di muka bumi. Makanya dulu pernah kan saya tampilkan sebuah slide. Kami itu terjemahan dari bahasa Inggris. Kami cuma 1% dari penduduk dunia ini. Tapi kami berambisi untuk menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritas kami. Kami akan kendalikan semuanya.
Dan kami akan apa? Yang paling sering kita dengar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi contoh Karl Marx, Friedrich Engels, ini kan orang Yahudi. Ini yang menciptakan ideologi komunisme, ateisme. Apa bukunya yang jadi andalan itu? Das Kapital dan The Manifesto Komunis. Ini yang dijadikan sebagai kitab sucinya orang-orang komunis dunia. Tapi kalau kita telisik, siapa yang dijadikan pijakan Karl Marx dan Friedrich Engels? Ternyata teori setan. Jadi ini cikal bakal Dajjal yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Teori Darwinisme. Yang itu sampai sekarang diajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita di bangku SMP, SMA. Manusia dari kerang. Coba. Jadi teori Darwinisme itu disebarkan untuk merusak fikrah manusia. Padahal kita sebagai seorang muslim, kita sudah diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kita dirusak oleh Yahudi itu, manusia dari kerang. Sehingga akhirnya murid-muridnya itu ada 3. Muridnya Charles Darwin ini, Karl Marx, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Dia sebarkan teori-teori ilmiah yang palsu itu untuk merusak pemikiran manusia di muka bumi. Dan aplikasinya sangat-sangat tidak masuk akal. Ganas, Pak. Jadi hampir 74 tahun di 76 negara. Kalau dihitung hampir 120 juta manusia di muka bumi ini selama 74 tahun dengan cara yang sangat biadab, lewat ideologi komunisme. Sejak tahun 1917 sampai 1991 di 76 negara termasuk Indonesia. Itu kalau kita hitung per tahunnya ada rata-rata 1.621.621 orang untuk mengamalkan ideologi komunisme. Rata-rata per bulannya 135.135 orang. Perharinya 4.504 orang untuk mengamalkan ideologi komunisme. Per jamnya 187,6. Per menitnya 3 orang di muka bumi ini untuk mengamalkan ideologi komunisme. Setiap 20 detik di muka bumi ini ada 1 orang yang setiap 20 detik sepanjang 74 tahun di 76 negara termasuk Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang mengamalkan pertama kali ideologi komunisme? Lenin. Apa statementnya? Lenin pidato, tidak masalah 3/4 penduduk bumi ini mati semuanya, yang penting 1/4 penduduk dunia ini semua ateis, anti Tuhan, anti agama. Dan Lenin tidak gentar berjalan di atas 30 juta mayat-mayat manusia. Itu cita-cita Lenin, dan itu dilaksanakan oleh Lenin.
Kemudian diteruskan oleh Stalin. Berapa juta manusia yang dibunuh? Rakyat Uni Soviet dibunuh dengan cara-cara yang biadab untuk mengamalkan ideologi komunisme. Ternyata Stalin punya murid di Indonesia. Siapa? Musso. Peristiwa Madiun itu muridnya Stalin. Kemudian dilanjutkan Mao Zedong. Mao Zedong itu bapak komunis Cina. Berapa juta rakyat Cina yang untuk mengamalkan ideologi komunisme? Hampir 50 juta rakyat Cina dengan cara-cara yang biadab untuk mengaplikasikan ideologi komunisme. Mao Zedong punya murid di Indonesia. Siapa? D.N. Aidit. Kemudian dilanjutkan Pol Pot. Kamboja. Berapa rakyat Kamboja yang untuk mengaplikasikan ideologi komunisme? Hampir 2,5 juta rakyat Kamboja dengan cara-cara yang biadab. Bahkan sampai Bapak lihat di Google itu, bagaimana pembantaian Pol Pot itu, sampai tengkorak-tengkorak manusia itu dibuat, disusun seperti piramid. Itu di Kamboja. Itulah kesadisan ideologi komunisme. Musso yang tadi muridnya Stalin, dia proklamasikan Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun bulan September 1948, setelah Indonesia merdeka. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun, Republik Uni Soviet Indonesia di Madiun. Ribuan santri, ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang biadab. Makanya di Madiun itu banyak kuburan-kuburan massal. Bahkan 156 anggota TNI juga menjadi korban kebiadaban gerombolan komunis Musso dan Amir Sarifuddin. Itu di kawasan Wonogiri. Kemudian dia bergerak ke Takran Magetan. Ya Allah, sadis. Beberapa waktu yang lalu saya diundang di sebuah pondok pesantren di Takran Magetan. Saya diminta untuk menyampaikan tentang ideologi komunisme ini. Ya Allah, di Takran Magetan itu ada pondok pesantren namanya Sabilul Muttaqin. Itu kiainya namanya Kiai Haji Imam Mursyid Muttaqin. Setelah disiksa sampai hari ini belum diketemukan jenazahnya di mana. Sampai hari ini. Bahkan saya ditunjukkan, Ustadz, ini dulu pondok ini dibakar oleh orang-orang komunis, gerombolan Musso Madiun. Bahkan sampai di Takran Magetan itu dibuat monumen. Jenazah nomor 1 sampai 67 itu masih terdeteksi siapa orang ini, diberi namanya lengkap. Kemudian jenazah nomor 68 sampai 108 itu sudah tidak terdeteksi lagi. Karena apa? Mulai dari kepala sampai ujung kaki itu sudah dicacah-cacah oleh orang-orang PKI, gerombolan dari Musso Madiun itu, sehingga tidak dikenal lagi wajahnya. Siapa jenazah ini? Itu dibuat monumen di Takran Magetan. Belum lagi di Desa Kresek ada monumen Kresek, Desa Kresek. Ya. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Gubernur Jawa Timur, siapa? Pak Suryo. Beliau waktu itu merangkap jadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Itu ditali, lehernya ditali, kemudian ditali di belakang mobil, diseret dengan kecepatan tinggi, radius 10 km sampai beliau meninggal.
dibuang jenazahnya itu di sebuah pelosok desa di kawasan Ngami, Kabupaten Ngawi. Di Ngawi. Itu kejadian itu bulan September 1948. Jenazah Gubernur Jawa Timur itu baru bisa ditemukan dan dievakuasi bulan November 1948. Sehingga akhirnya dibuat monumen di kawasan sana. Mereka terus bergerak ke Gontor. Masya Allah, Subhanallah. Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal, Kiai Haji Jarkasi, Allahumma yarham, diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah. Beliau merasa tidak enak, sehingga akhirnya ratusan santri pondok pesantren Gontor dan beberapa asatidah itu dievakuasi dari pondok pesantren Gontor. Sehingga ketika gerombolan PKI masuk, itu sudah tidak ada orang. Akhirnya pondok pesantren Gontor dirusak oleh gerombolan PKI Madiun ini. Siapa yang berhasil menghancurkan pasukan PKI pimpinan Musa dan Amir Syarifuddin ini? Beliau ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam waktu 60 hari pemberontakan PKI di Madiun berhasil ditumpas oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pernah satu saat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau waktu itu sudah paru-parunya sudah tidak berfungsi. Jadi sakit paru-parunya itu sudah kronis, sampai akhirnya beliau ditandu. Nih. Satu saat istirahat, itu yang nandu itu Pak Basuki Rahmat, mantan Gubernur DKI waktu itu, Menteri Dalam Negeri ya, Menteri Dalam Negeri Pak Basuki Rahmat. Terus Pak Cokro Pranolo, Gubernur DKI, itu dulu yang memandu Pak Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, beliau ketika waktu istirahat ditanya, Pak Dirman, Bapak ketika peristiwa Madiun alhamdulillah berhasil, Allah berikan kemenangan. Ketika peristiwa Ambarawa, Masya Allah, Allah berikan kemenangan. Kira-kira jimatnya apa Pak Dirman? Orang dulu kan yang ditanya itu jimat, jadi masih mistik dulu. Akhirnya apa jawaban Pak Dirman? Jimat saya yang pertama, saya jaga wudhu. Saya menjaga wudhu. Makanya prajuritnya Pak Dirman itu ada yang ditugasi bawa kendi. Jadi kalau beliau batal wudhu, beliau wudhu lagi. Kenapa? Beliau bercita-cita ketika al-maut menjemput beliau dalam keadaan suci. Itu cita-cita beliau. Itu jimatnya yang pertama. Jimatnya yang kedua, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Kemudian jimatnya yang ketiga, al-jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Itu 3 jimatnya Pak Dirman ya. Sampai-sampai Masya Allah untuk jihad itu Pak, dia panggil anak dan istrinya. Pak Dirman itu manggil anak dan istrinya, wahai anakku, wahai istriku, lepaskan itu kalung, cincin, gelang, lepaskan untuk kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Itu Pak Dirman. Itu pernah saya sampaikan ketika saya diundang di Gedung Juang 45. Itu yang hadir itu dari Kodam 5 Brawijaya dan dari Polda Jawa Timur dan beberapa akademisi. Jadi begitu saya sampaikan itu Pak, Ustaz, kami baru tahu. Ya, baru tahu. Jadi ternyata 3 jimat itu banyak yang tidak tahu Pak. Ya, yaitu menjaga wudhu, sholat di awal waktu, dan al-jihad fisabilillah. Ini 3-3-nya ini kan, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali ke peristiwa komunis ini. Jadi tepat tanggal 4 Agustus 1965, saat di Sungai Angsa, Cina, Dien Aidit bertemu dengan Mao Zedong. Dien Aidit waktu itu masih ragu-ragu untuk menghabisi jenderal-jenderal angkatan darat. Akhirnya Dien Aidit dinasihati oleh Mao Zedong. Wahai Aidit, kami di Cina ini sudah berhasil 200 jenderal. Untuk apa? Untuk mengamalkan ideologi komunisme, revolusi kebudayaan tahun 1949. Sehingga akhirnya Dien Aidit langsung mentarget berapa? 6 jenderal dan 1 perwira. Langsung yang digerakkan itu adalah pasukan Cakrabirawa yang dipimpin oleh Letkol Untung di kegelapan malam di Jakarta. 6 jenderal dan 1 perwira itu malam 1 Oktober diculik. Salah satu diantaranya Jenderal Ahmad Yani. Itu kan Pak Jenderal Ahmad Yani, saat pasukan Cakrabirawa masuk, Pak, kami diperintah bahwa Bapak Jenderal dipanggil segera oleh Presiden. Nah akhirnya Pak Jenderal Ahmad Yani dibangunkan oleh keluarganya. Beliau bangun menuju ke depan di ruang tamu. Oh kalau gitu saya mau ganti baju, karena beliau masih pakai pakaian tidur, apa itu, piyama ini ya. Oh jangan Pak, nggak usah ganti baju. Langsung Pak, ini prajurit memarahi bintang 3. Marah Pak Jenderal Ahmad Yani ini. Langsung dihantam itu prajurit itu tadi dari Cakrabirawa ini. Sehingga akhirnya Pak Jenderal Ahmad Yani diberondong 7 sampai 8 peluru. Langsung senapan, seperti senapan mesin. Dan itu dilihat oleh anak-anak Jenderal Ahmad Yani, disaksikan oleh putra-putrinya. Kemudian Jenderal Ahmad Yani jenazahnya diseret sampai keluar rumah, dan akhirnya disiksa, kemudian dimasukkan ke lubang buaya. Yang selamat cuma 1 jenderal, ya Jenderal Abdul Haris Nasution. Tapi putrinya Ade Irma Suryani yang tertembak. Beliau berhasil melompat pagar belakang rumah dinasnya. Inilah kejadian. Sehingga pada saat itu bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, meletuslah peristiwa G30 SPKI. Kembali lagi ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Kita bisa melihat mulai dari Banyuwangi, Blitar Selatan, Kanigoro, terus semuanya sampai Solo. Ribuan kaum muslimin dibantai dengan cara-cara yang biadab. Bahkan orang-orang PKI menyebut ulama itu tikus, hama tikus yang harus dibasmi. Sehingga banyak ulama-ulama dan keluarganya dibantai dengan cara yang biadab. Banyak ulama-ulama itu dimasukkan ke lubang sumur-sumur tua. Setelah diseksa, dimasukkan lubang sumur-sumur tua. Itu. Inilah kejahatan komunis. Nah ternyata sejarah berulang.
Ini yang harus kita benar-benar umat Islam ikra, baca realitas kehidupan. Start 11 Maret 2018. Presiden Cina Xi Jinping, dia proklamasikan dirinya sebagai Mao Zedong generasi ketiga, telah men-TO Indonesia, menjadikan Indonesia target operasi dengan program One Belt One Road. Sudah berjalan? Sudah. Jadi kalau saya gambarkan sekarang ini umat Islam, rumahnya itu sudah dibakar, tapi masih tidur nyenyak. Itulah gambaran umat Islam sekarang. Rumahnya sudah dibakar. Makanya kenapa dulu ulama-ulama kita diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI, ulama-ulama kita sudah memberikan warning, hati-hati komunis, hati-hati PKI. Sampai ulama-ulama mengeluarkan fatwa haram hukumnya, bahkan sampai keras, Pak. Kalau ada umat Islam menerima ideologi komunis, kafir. Itu tegas, Pak, ulama dulu itu fatwanya. Tidak sah nikah menikahkan, tidak sah waris mewarisi, tidak sah jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Itu fatwa ulama-ulama dulu. Saya terus bayangkan, Pak, kalau ulama-ulama sekarang mengeluarkan fatwa seperti dulu itu, mungkin umat Islam akan bangkit, Pak. Itu 10 tahun sebelum kejadian, ulama sudah diberikan basirah, ketajaman mata hati. Akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, sementara umat Islam tidak respon, dianggap angin lalu. Begitu meletus G30 SPKI, baru umat Islam di Jawa ini, ya Allah, ternyata 10 tahun yang dulu diingatkan oleh ulama terjadi betul. Sekarang ya gitu lagi. Ulama-ulama sudah mengingatkan bahaya komunisme. Kembali lagi umat Islam menganggap, waduh, itu nggak mau sampai akhirnya mana PKI, mana tunjukkan, ya kan? Sampai seperti itulah, Pak. Sudah jelas-jelas, apa kalau bahasa Jawa, cetok, welo-welo. Kok masih ngatakan tidak ada? Itu kebangetan itu, Pak. Nanti kalau sudah meletus betul, nanti baru jadian. Ini. Jadi kenapa komunis gaya baru bisa bangkit lagi? Karena Allah sudah ngabarkan sejarah akan berulang. Ini. Umat Islam harus waspada. Jepang yang pernah jajah Indonesia 3,5 tahun, itu sudah memberikan warning, hati-hati Indonesia akan bahaya imperialisme kuning. Jepang sudah mengingatkan Indonesia. Akhirnya kejadian betul, kan? Cina berambisi ingin membangun jalur sutra modern, One Belt One Road, untuk menghipnotis Indonesia. Cina menggunakan strategi one country two system, satu negara dua sistem, elaborasi antara komunisme dan kapitalisme. Akhirnya Indonesia terhipnotis, sehingga sampai sekarang Indonesia berubah kiblat ke Cina. Jujur, Pak, jujur. Sampai akhirnya Profesor Din Samsudin minta agar pemerintah memberi perhatian pada kaum muslimin Uighur di Xinjiang, Cina. Apa jawabannya? Tidak ada jawaban. Akhirnya tidak tahunya ada jawaban resmi lewat Luhut Binsar Panjaitan. Indonesia bisa apa? Karena Indonesia sangat bergantung dengan Cina. Itu jawaban resmi. Berarti program One Belt One Road
one country two system berhasil. Indonesia dibuat middle kingdom, dibuat bergantung food security, energy security, ketahanan pangan, ketahanan energi. Indonesia dibuat bergantung dengan Cina. Ini tahap demi tahap. Kita harus ikra, baca realitas kehidupan. Nah, saya tanya, Pak, Bu, tolong dijawab dengan jujur. Dari 65 negara ini, siapa yang berani menolak imperialisme Cina? Negara mana yang berani menolak imperialisme Cina? Mana? Malaysia. Itu perdana menterinya seorang kakek umur 93 tahun, diangkat jadi perdana menteri, Dr. Mahathir Mohamad. Apa kebijakannya? Jalan-jalan tol yang sudah dibangun oleh Cina bongkar semuanya, balik ke Cina. Kerjasama dengan perdana menteri Malaysia yang dulu batal demi hukum karena tidak sesuai dengan konstitusi Malaysia. Sehingga akhirnya satu-satunya negara ASEAN yang berani menolak imperialisme Cina, Malaysia. Setelah itu apa? Setelah berhasil menolak imperialisme Cina, Malaysia, kekuatan ekonomi Malaysia dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu siapa, Pak? Cina. Bahasanya saja rodok keren, oligark, ya kan? Ya Cina, Pak. Bahkan pernah saya setelah kuliah subuh di Masjid Baitur Rahmah Danau Singkara, itu ada seorang pejabat tinggi dekati saya, Ustadz, mulai dari wilayah sampai kecamatan, Ustadz, kabeh wis dadi jongose Cina. Astagfirullah. Jujur, Pak, pejabat ini. Ini real, fakta, empiris. Akhirnya bagaimana Dr. Mahathir Mohamad terinspirasi dari peristiwa 212 di Monas, Jakarta. Itu dipakai oleh Dr. Mahathir Mohamad untuk merubah Malaysia, untuk menjebol oligarki di Malaysia. Dengan apa? Beli dari Muslim untuk Muslim. Sehingga akhirnya toko-toko Cina itu benar-benar langsung gulung tikar semuanya. Akhirnya sekarang dilanjutkan oleh Anwar Ibrahim. Kekuatan ekonomi Malaysia sekarang sudah dikuasai oleh Islam Melayu. Berhasil. Bagaimana Indonesia? Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Beda. Kalau Malaysia no, Indonesia ahlan wa sahlan. Malah dibuatkan kopi. Monggo pinara. Astagfirullah. Tapi insya Allah nanti kalau jamaah Masjid Jenderal Ahmad Yani ada yang jadi presiden, mudah-mudahan tidak seperti itulah. Amin ya Rabb. Ya. Akan seperti Malaysia, no, no imperialism, no oligarki. Bahkan sampai pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Perserikatan Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir memberikan statement, jihad konstitusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah hasilnya akan hambar jika Indonesia dikuasai oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik. Itu Muhammadiyah. Sampai seperti itu statementnya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah strategi geostrategi Cina untuk menjadikan Indonesia menjadi middle kingdom. Jadi ini peaceful rise dijadikan alat oleh Cina
untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang bergantung dengan Cina lewat ekonomi, perdagangan, investasi. Jadi bahasanya dulu itu, kalau dulu Pak namanya privatisasi, sekarang bahasanya agak elegan, investasi. Investasi itu apa sih Pak? Ngutangi. Jadi kalau di kampung-kampung itu ada bank tetel gitu loh Pak. Jadi Cina itu seperti bank tetel gitu loh Pak. Dan otomatis kalau Indonesia dipinjami kan ada bunga kan, jadi seperti itu. Nah malah seneng, ada bunganya itu malah seneng. Jadi makanya bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada bantuan itu kan bukan bantuan dari negara kan, bantuan dari ada yang ngomong bantuan presiden. Kalau hutang negara. Jadi ini enaknya sendiri Pak, kalau bantuan dari kalau hutang, nah itulah yang terjadi. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Cina strateginya, ofensifnya itu cantik sekali, one country two system ya. Ini tren baru komunisme yang digerakkan di Indonesia. Jadi sejarah, jangan sampai kita lupa. Dulu Indonesia pernah dibantu tahun 1955 yang sering disebut dengan Jakarta Peking. Tahun 1955 Indonesia dibantu, kecil bantuan dari Cina, kecil Pak. Grafiknya ini. Meletuslah peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang diawali dengan peristiwa Madiun dulu tahun 48. Nah sekarang start 2014, tahap pertama Indonesia dibantu hutang dari Cina 647 triliun. Sekarang hutang Indonesia 7.700 sekian triliun. Kira-kira sejarah berulang enggak? Akan berulang. Sejarah akan berulang. Ada utusan dari Cina, yaitu wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong, selesai bertemu dengan presiden tepat hari Rabu tanggal 27 Mei 2015. Beliau menuju auditorium FISIP Universitas Indonesia dan beliau sampaikan di depan akademisi, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun itu tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis. Ada take and give. Indonesia dapat bantuan hutang, ada dua syarat. Syarat yang pertama, ini terungkap di sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya, pemerintah Cina, Partai Komunis Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Artinya agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Syarat yang pertama. Kira-kira sudah dilaksanakan oleh Indonesia? Sudah. Akhirnya tahun 2016 Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila Profesor Yudian Wahyudi memberikan statement, agama musuh Pancasila. Kalau dulu PKI musuh Pancasila, sejak 2016 agama musuh Pancasila, resmi negara. Bahkan deputi
bidang ya pelaksana kepresidenan di Hotel Arya Duta Jakarta. Di Indonesia diperbolehkan ateis, murtad pun boleh. Ini di depan pemuda-pemuda Indonesia di Hotel Arya Duta di sebuah seminar. Ateis boleh di Indonesia, murtad pun boleh. Coba Pak, ini orang Islam tapi nggak ngerti Islam, namanya saja Islami tapi nggak ngerti Pak. Coba, murtad boleh, padahal coba Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 217. Apa awalnya itu? Mayyartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang keluar dari agama Allah ini, fayamutu wa huwa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Jadi murtad sampai mati tidak masuk Islam lagi. Murtad keluar dari Islam sampai mati dalam keadaan kafir. Fayamutu wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka sia-sialah, ya, sia-sialahnya amal kebaikannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, abadan, selama-lamanya. Ini loh Pak, kalau ada orang muslim murtad dari Islam, keluar dari Islam, sampai mati dia tetap dalam keadaan kafir, tidak balik lagi. Faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Sia-sialah amal solehnya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, selama-lamanya. Tapi deputi kepresidenan tadi menyatakan murtad ora apa-apa. Coba Pak, meremehkan. Ini dampak ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Kemudian Liu Yangdong, wakil Perdana Menteri Cina, menyampaikan pidato syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama ini, kalau kita buka teori politik, kalau nanti ke depan Indonesia berhasil menjadi negara sekuler, itu entry point, pintu masuknya kebangkitan komunis. Itu loh Pak, itu teori politiknya seperti itu. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia, target 2020. Sudah masuk? Sudah. Bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan. Kira-kira yang datang ke Indonesia itu buruh apa tentara merah? Tentara merah. Karena rata-rata rakyat Cina daratan itu wajib militer Pak. Ini makanya Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Indonesia akan dijadikan Singapura kedua. Pribumi minggir, Cina berkuasa. Kira-kira sudah mulai terasa? Terasa. Nyata ini Pak.
Makanya kenapa ulama sudah dulu sudah hati-hati, hati-hati. Bahkan ketika saya diundang ke Jakarta, begitu saya masuk ruangan, di depan saya ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Dan sebelah-sebelahnya lagi saya nggak kenal namanya, itu Jenderal-Jenderal Purnawirawan. Sebelah kanan saya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Dan 4 minggu yang lalu saya dipanggil ke Surabaya di sebuah hotel bintang 5 oleh mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dari pertemuan ini saya mendapatkan info, Ustadz, di Indonesia sekarang sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Terasa enggak? Terasa enggak? Banyak yang enggak terasa. Kita masih nyaman, ibu-ibu masih nyaman ke pasar, bapak ibu masih nyaman bercengkrama dengan anak dan cucu, ya. Dan kita masih bisa nyaman taklim di Masjid Jenderal Ahmad Yani. Tapi ternyata di Indonesia sekarang sudah terjadi 3 peperangan sekaligus. Dahsyat, Pak. Hanya kita saja yang tidak tahu. Tapi rinciannya saya tidak boleh menyampaikan di depan umum. Itu rahasia. Tapi begitu pulang sampai nyampe rumah, Pak, nangis saya. Ya Allah, gimana anak cucu kami, ya Allah. Saya tidak boleh menyampaikan di depan publik. Saya hanya dapat titipan saja, Ustadz sampaikan di tengah umat Islam, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Umat Islam, bersatulah umat Islam, bersatulah umat Islam. Itu pesan jenderal-jenderal Angkatan Darat. Nah, akhirnya saya tanya, kenapa TNI? Ustadz, TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah Sospol. TNI harus balik ke barat. Cina paham pilar Indonesia itu cuma 2, TNI dan umat Islam. Pilar yang lain harus dikunci. Sehingga pernah uji coba kan, Jenderal Kunto, putranya Pak Tri Sutrisno, Panglima Kodam Siliwangi, uji coba, beliau memberikan statement, kalau Pilpres 2024 terjadi kecurangan, TNI akan membantai PKI. PKI gaya baru. Nggak lama, 1 minggu atau 2 minggu, del, benar, benar, nyata. Ini. Sementara umat Islam, pilar yang kedua ini diadu domba. Coba sekarang, ini nyata, Pak. Ikra baca. Coba sekarang, antara habaib dengan kiai diadu domba. Antara habaib dengan habaib, kiai dengan kiai. Muhammadiyah dengan Salafi, Salafi dengan Muhammad, NU dengan Salafi, ini adu domba semuanya. Ini proyek untuk melemahkan umat Islam. Semua diadu domba. Sementara yang diadu domba nggak sadar bahwa dia sedang diadu domba. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 3 peperangan sekaligus itu. Yang pertama perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya nir militer, non militer. Tapi dampaknya ipolisos hankam. Nyata. Yang kedua proxy war. Sudah
terjadi. Perang boneka. Yang ketiga, Neo-Cortex War, perang narasi. Siapa yang dijadikan ikon? Pondok pesantren Zaitun, pimpinan Panji Gumilang. Itu perang Neo-Cortex War. Tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Coba Pak, tahap demi tahap kita lihat. Agenda yang pertama, mereka mau menjadikan Indonesia negara sekuler. Sudah berjalan? Sudah. Tadi yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, mereka mau menjadikan umat Islam murtad massal. Sudah terjadi? Sudah. Tidak tanggung-tanggung Pak. Yang mensosialisasikan ini yang sering saya sebut dengan nabok nyileh tangan, untuk menghancurkan Islam lewat orang Islam sendiri. Tidak tanggung-tanggung. Menteri Agama Pak Yakut Kumas minta kepada umat Islam menerima pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Kira-kira sudah berjalan tidak di Jawa Timur? Sudah. Di Lumajang berdiri tempat ibadah untuk semua agama. Di Kediri sudah terjadi pesantren untuk semua agama. Nah, tidak hanya pluralisme agama, salamnya juga salam pluralisme agama. Sudah sering kan? Sudah Pak, mulai dari presiden sampai RT. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, om, santi om, anak budaya, salam kebajikan, tambah lagi salam. Sudah? Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa tahun 2005, haram hukumnya. Karena itu masuk nawakidul Islam, batal syahadatnya, gugur imannya. Ini loh. Jadi gerakan MTS sudah terjadi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Apa MTS itu Pak? Murtad tanpa sadar. Yang ketiga, mereka kuasai ekonomi. Sudah 80% lebih. Mereka kuasai sistem hukum politik. Sudah. Yang keempat, mereka menyingkirkan pribumi. Sudah. Kasus Wadas, Pulau Komodo, Gorontalo, Rempang, mana lagi? Sebentar lagi Sumatera Barat. Ini akan terus berjalan. Ini agenda. Agenda yang kelima, mereka ingin melemahkan TNI. Sudah? Sudah terjadi? Sudah. Dulu TNI kita, kekuatan militer Indonesia itu ranking 3 dunia. Beberapa waktu yang lalu sudah turun drastis ranking 19. Tolong dijawab dengan jujur. Persenjataan yang canggih itu milik TNI atau milik Brimob? Brimob. Analisis BAIS, Badan Intelijen Strategi Angkatan Darat. Kalau dulu ada angkatan kelima, zaman PKI itu ada angkatan kelima, petani dan buruh dipersenjatai. Sekarang angkatan kelima itu adalah sudah dijawab oleh Bapak ini tadi. Sejarah berulang. Mereka ingin memecah belah NKRI. Sudah berjalan? Sudah Pak. Saya malah mendapatkan bocoran itu dimuat di majalah Al-Mujtama Kuwait. Coba, malah di Kuwait munculnya.
Indonesia itu akan dipecah jadi 8 negara, yang lainnya cuma Indonesia. Bahkan pakar-pakar intelijen dunia Peter Warren dan August Cole melakukan riset, itu diprediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia tidak lagi punya kedaulatan. Indonesia akan berubah jadi Indo-Cina. Bahkan Pak Gatot Nurmantio yang 4 minggu yang lalu saya dipanggil di Surabaya, Ustaz, itu bisa lebih cepat dari tahun 2030. Astagfirullah. Bahkan ini pakar-pakar pertahanan di Indonesia itu 14 tahun ke depan itu sudah jadi bahan kajian, Pak. 14 tahun ke depan Indonesia ini seperti Afghanistan, jadi tempat peperangan 2 negara adidaya, Amerika dan Uni Soviet. Nah, berarti kalau 14 tahun ke depan kita akan jadi tempat peperangannya 2 negara adidaya. Mana ini? Cina sama Amerika. Nah, Pak Gatot Nurmantio itu sudah menelisik ada 15 pangkalan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Remote-nya di Darwin. Beliau, Pak Gatot itu sampai beliau nyamar jadi turis di Darwin, Australia. Itu remote-nya. Sementara Cina sudah punya pangkalan militer di Indonesia, di kawasan Natuna. Makanya beberapa waktu yang lalu sempat saya dalam ceramah saya munculkan statement ACT itu kenapa ACT dibubarkan, ya kan? ACT dibubarkan karena kesalahannya cuma satu, tidak bantu pembangunan IKN. ACT itu malah apa? Memperkuat Natuna. Jadi masyarakat Natuna itu diperkuat oleh ACT. Nah, itu sama saja ulo marani gepuk. Natuna itu sudah jadi pangkalan militer Cina. Rempang, Pak, Bu, di Rempang itu ada laut dalam. Ini kamuflase itu apa namanya, pabrik Xinyi, pabrik kaca kan, katanya terbesar sak dunia, ya kan? Wah, itu omong kosong. Wong pabrik Xinyi di Kanada diusir kok. Nah, di Indonesia dibangga-banggakan. Nah, itu kamuflase saja. Itu nanti Rempang itu akan jadi pangkalan militer Cina untuk menggenapi Natuna. Itu. Makanya kenapa, Pak? Tentara-tentara merah itu sekarang paling banyak itu di hutan-hutan Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Papua. Ketika saya diundang pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarmasin, saya 10 hari di Kalsel, 10 hari di Kalteng. Pak, itu orang-orang Cina daratan di hutan-hutan Kalimantan lebih banyak daripada pribumi kita. Bahkan pernah saya diundang Pertamina Balikpapan. Saya pulang balik, nyampe ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum subuh. Sehingga akhirnya saya langsung masuk di gate 6, saya turun ke bawah menunggu adzan subuh. Selesai sholat subuh, saya naik ke atas. Itu ratusan tentara merah, ratusan orang-orang Cina daratan. Tiap hari rata-rata mereka masuk ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum subuh. Mana rutenya? Soekarno-Hatta, Kendari, Soekarno-Hatta, Manado. Kenapa mereka arahnya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua? Kenapa arahnya di situ? Nah, ketika saya diundang Bupati Garut, saya diduetkan dengan mantan Pangkostrat Mayor Jenderal Kiflan Zain sebelum kejadian kasus beliau itu. Nah, ini saya moderator Pak Kiflan.
Ternyata Pak Kiflan Zain itu sudah mendeteksi pusat logistik persenjataan komunis gaya baru itu ada di Filipina. Makanya kenapa arahnya ke Sulawesi. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir sebagai penutup, mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Sudah terjadi? Sudah muncul rancangan undang-undang HIP, disahkannya undang-undang Omnibus Law. Buka saja, nggak usah saya jelaskan, buka di Google, visi misi Jenang Abang. Maksud saya paham? Jenang Abang paham? Karena direkam Pak, kalau nggak direkam saya ngomong jujur. Nah karena direkam, visi misi Jenang Abang. Jadi jangan sampai ngantuk loh ya. Nanti langsung diketik di Google visi misi Jenang Abang, yo nggak ketemu Pak. Paham? Jenang Abang paham? Ya, yes, pokok belakangnya P lah. Awalnya P, ya kan? Sudah paham? Ya, visi misi. Pancasila akan diganti menjadi Trisila Ekasila. Ketuhanan yang Maha Esa akan diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Sudah jelas? Sudah. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, beliau memberikan statement. Sekarang di Indonesia, kader-kader komunis itu sudah banyak yang jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi staf menteri, pejabat tinggi. Bahkan pernah saya tabayun cek ke Komisi 7 DPR RI, rumahnya di Permata Jingga. Pak, saya dapat info 200 lebih kader-kader komunis itu menguasai parlemen. Benar enggak? Benar Ustadz. Tidak hanya itu, sekarang di DPR RI itu sudah punya jargon 4D. 4D itu apa? Datang, duduk, diam, duit. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah jelas? Nah, kata Profesor Salim Said, komunis gaya baru sekarang ini sudah melakukan balas dendam kepada umat Islam dengan menggunakan kekuasaan. Nah, makanya Pak, Bu, kondisi umat Islam sekarang rata-rata sudah mau tapi masih tidur nyenyak. Makanya kenapa ini saya sampaikan, ayo umat Islam bangkit. Bagaimana cara bangkitnya? Ayo, tolong dijawab dengan jujur. Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat Rasulullah memandikan jenazah Rasulullah, mengkafani jenazah Rasulullah, menyolati jenazah Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Segera memakamkan jenazah Rasulullah atau memilih pemimpin? Memilih pemimpin. Ini kita diperintah oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kita diperintah oleh Allah untuk mutaba'ah, ittiba, ikuti Rasulnya, ikuti sahabat, karena dia sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pujian langsung dari Allah dan Rasulnya, para sahabat itu. Ikuti. Saya terus tanya, Pak Kiai, kira-kira bagaimana ke depan? Nah, ini yang off the record. Artinya beliau mendapatkan basirah, ketajaman mata hati, dan insya Allah akhirnya seluruh ulama se-Indonesia sudah siap. Mudah-mudahan Allah selamatkan Indonesia. Amin. Mudah-mudahan Allah munculkan pemimpin yang amanah,
pemimpin yang al-khauf minallah, pemimpin yang menyatukan bukan memecah. Saya mohon maaf agak panjang, yang penting tuntas, ya kan? Insya Allah bulan depan akan kita bahas lagi, lebih panas lagi. Jadi ini panas, bulan depan insya Allah panas lagi, lebih panas lagi, karena realitas di lapangan. Saya kira gitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.